Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan akan mempresentasikan tugas dari Pak Agung tentang pembuatan web dengan Core atau database ya. Kita kalau host dulu. Kita ke PMA-admin. Untuk melihat database-nya ini ada Core. Kita menggunakannya database dengan Core 2. Nah, di sini kita menggunakan tabel berita yang berstruktur seperti ini ya. Ini ada di berita, judul, sinopsis, dan konten dengan tipenya masing-masing. Kita gunakan ID berita atau increment supaya kita tidak usah mengisi secara manual ya. Nah, sekarang kita buat websitenya, pertama dengan koneksi. Ini gunanya buat mengkoneksikan antara website dengan si localhost tadi atau database ya. Kita gunakan cont sebagai variabel untuk koneksi ini, new MySQL. Kita ambil dari localhost root atau file sistem kita ya. Ini nama database-nya. Ini if kita cek, jika gagal koneksinya maka akan dikeluarkan koneksi error, jika tidak maka keluar. Nah, kita ke indeks halaman utama dari website tersebut. Kita dari header aja lah. Mana header? Nah, header ini fungsinya untuk cara website yang terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas. Nah, ini adalah headernya. Jika kita klik yang lain, pasti headernya itu selalu mengikuti. Nah, inilah bentuk scriptnya. Ini kita ada JavaScript dan CSS dari Bootstrap. Kita menggunakannya. Ini kita membutuhkan require connection PHP itu supaya database tadi ikut ke bawah ya. Nah, ini adalah scriptnya, script di atas tadi ada dropdown dan lain-lainnya, belum kita implementasikan ya. Itu dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya jelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sukrono akan melanjutkan menjelaskan tentang indeks. Di sini ada collection, ada select, tabel berita. Indeksnya tampilannya seperti ini. Di sini ada select, tabel beritanya yang ini. Lalu ada query untuk menyimpan di SQL-nya. Star untuk menampilkan pesannya. Ini ada form add, nanti selanjutnya akan di form add. Selanjutnya ada judul. Di sini ada judulnya. Judulnya itu pakai width 50. Sinopsis, ada tab sinopsis. Lalu ada create date. Ini create date-nya, indeksnya. Kemudian ada sudah saja. Lebarnya 150, itunya tingginya. Selanjutnya untuk data. Apa nih? Itu apa?
Kita lanjutkan cara membuat form ADD-nya. Tadi ada kesalahan teknis. Kita klik tambah berita. Ini kita masukkan judul. Misalnya sini masuk UMT, office-nya adalah parkiran UMT. Kontennya sini ini parkiran sangat bagus. Klik submit. Setelah klik submit di sini akan muncul judulnya adalah tadi kita buat UMT, sinopsisnya pakai UMT. Klik di sini langsung actionnya setelah sini tanggal dibuatnya. Mungkin itu saja dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budianto dengan NIM 185520193 dari semester 4 kelas B2 Malam Teknik Informatika. Ini saya akan menjelaskan sebuah fungsi add pada PHP. Di sini seperti hala web lain, jika PHP itu harus digunakan tanda awal, yaitu tanda kurung tanda tanya PHP, lalu tutupnya tanda tanya dan tanda kurung. Lalu di dalamnya terdapat script require connection PHP. Di sini berfungsi require itu untuk memanggil dari file connection PHP di sini. Lalu bawahnya pada bahasa lain, PHP juga di sini menggunakan sebuah variabel. Di sini dengan variabel judul sama dengan expose judul. Lalu variabel sinopsis sama dengan expose sinopsis. Lalu content sama dengan expose content. Lalu di bawahnya terdapat sebuah script SQL insert into table berita judul sinopsis value ini nilai dari judul. Jadi bahasa PHP yang dimana pada sebuah halaman tersebut jika kita menginput tabel berita yang berisi judul sinopsis konten, maka nilainya itu akan muncul sesuai yang di input pada tabel berita tersebut. Lalu di bawahnya result sama dengan query SQL. Di sini result ini berfungsi sebagai pemberitahu pesan sama dengan variable connection query SQL. Jadi variabel dari PHP ini memanggil data dari SQL ataupun mengeluarkan. Lalu di bawahnya jika if result, jika informasi variabel pesan berhasil untuk menambah berita, dan jika misalnya gagal, maka akan memunculkan sebuah pesan gagal untuk menambah berita. Lalu di bawahnya session start, variabel session pesan. Lalu di bawahnya reheader location index PHP. Jadi jika diklik maka dia akan berlari ke halaman PHP. Lalu proses delete. Ini require sama kayak tadi sebelumnya pada file proses add PHP. Di sini require connection PHP. ID variabel ID sama dengan memanggil nilai ID yang ada di dalam database. Lalu di bawahnya ada pesan SQL delete from tabel berita where ID berita sama dengan ID. Jadi maksud dari sintak ini adalah bahwa si PHP ini mau nyolek si SQL untuk menghapus dari tabel berita, lalu dengan kondisi where di mana ID berita sama dengan ID beritanya juga ikut hapus. Seperti itulah simulasinya. Lalu di bawahnya ada result sama dengan query SQL, sama kayak tadi. Result ini info jika koneksi berhasil, seperti yang dilakukan si PHP untuk menyuruh si SQL, maka di bawahnya terdapat pesan berita berhasil dihapus. Nah, else ini kondisi terakhir jika berita gagal dihapus. Jadi ini sebuah pesan jika si
PHP ini berhasil mengambil data dari SQL, maka pesannya itu if berita berhasil dihapus. Nah, jika gagal, yang informasinya yang else, berita gagal dihapus. Ya, seperti itulah. Lalu session start, session pesan. Jadi maksudnya session ini aksi, sebuah akhir aksi. Header jika diklik maka dia akan menuju ke indeks PHP. Saya contohkan dari add. Di sini sebuah tambah berita. Codingan nggak ada lagi. Sebuah template tambah berita. Di sini sudah bisa nge-link tambah berita, maka dia akan dilarikan ke halaman tambah berita. Ini saya masukkan hari Minggu beritanya. Lalu sinopsisnya liburan. Lalu kontennya nugas bareng teman. Dan ini judul berita, ini sinopsis liburan, kontennya nugas bareng teman. Dan di sini ada tombol submit yang sudah nge-link. Jika saya klik, maka dia akan muncul ke balik lagi ke halaman seperti yang tadi ada di codingan ini. Add SQL insert, sebuah pesan sintak dari SQL menginput tabel berita yang berisi judul, sinopsis, konten. Lalu di sini saya tadi ini judulnya hari Minggu, tadi nginput ya, keluarnya di sini hari Minggu, sinopsisnya liburan, keluar liburan, konten nugas bareng teman, dan ini tanggalnya. Ya, seperti value-nya itu keluar karena ada value. Nah, jika value-nya dihapus, mungkin tidak akan keluar. Kita coba lagi. Oh, keluar. Oh iya, maaf, ada kesalahan. Nah, ya mungkin sudah benar. Lalu untuk yang delete, nih delete, kita klik, data tidak akan kembali pakai ya. Nah, hilang. Jadi ngapusnya itu kalau data itu dari urutan yang paling bawah, dari yang diklik. Ini saya rasa cukup untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan form edit. Ada di sini ada untuk seleksi form tabel berita dan SQL-nya dan query-nya result. Jika sukses dan gagal, dan kelas kontennya dan konten di sini ada proses edit PHP, metode proses tipenya hidden, dan name-nya ID, verb-nya echo, datanya ID ini ya, dan last step. Dan di sini di kelas form group ada sinopsis dan kontrol, dan masukkan sinopsis. Dan di sini nama sinopsis echo. Jika di sini ada data sinopsis edit, dan di sini
Pertama di sini ada echo data, judul, teks, kontrol, masukkan judul. Dan di sini ada sinopsis, masukkan sinopsis, echo data, sinopsis. Dan home group ada echo data, konten. Setelah itu di submit. Kita coba ya. Nah, di sini ada tabel berita. Jika kita edit, kita salah satu akan edit. Kita edit. Nah, kita edit. Nah, di sini ada judul. Judul ini seperti yang dijelaskan tadi, echo judul, echo data, dan di sini ada judul. Gitu. Dan di sini sinopsis. Menjelaskan tadi echo data sinopsis. Ya. Dan di sini akan ada konten. Konten di sini ada echo data konten. Seperti ini tampilnya. Judul, sinopsis, dan konten. Ya. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Saya akan lanjutkan dari Prof Edit. Saya akan menjelaskan tentang proses edit PHP. Ada require connection.php, $id, di post, judulnya post, sinopsisnya $post, connect, $post. Ini ID, judul, sinopsis, dan connect diambil dari from edit sini ya. SQL nya update tabel berita, set judul, namanya $judul, sinopsisnya $sinopsis, connectnya $connect, ID berita sama dengan ID. Ini resultnya sama dengan $count, query-nya $SQL. Ini maksud result ini koneksinya menggunakan query, nanti lalu masuk ke dalam result. Lalu jika result kita sudah diubah, maka dimasuk ke dalam result. Lalu $pesan, ini ada alertnya jika berhasil maka dimunculkan berita berhasil diubah. Jika else atau salah, maka alert yang ditampilkannya berita gagal diubah. Ini session startnya pesan, yaitu ini, jika berita berhasil diubah, jika benar berita berhasil diubah, jika salah berita gagal diubah. Headernya ini dari indeks PHP-nya. Langsung saja kita ubah. Judulnya kita ubah 4 ya. Sinopsis 4 dan konten. Kita submit. Nanti akan muncul judul 4, sinopsis 4, dan create datanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.